Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Datur Rahma dengan NIM 2104095020005. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang perkembangan fisik motorik anak, yaitu pada fisik motorik halus anak. Fisik motorik halus pada anak yang dikemukakan oleh Elizabeth Harlock bahwa perkembangan motorik anak adalah suatu proses kematangan yang berhubungan dengan aspek diferensial, bentuk atau fungsi, termasuk perubahan sosial emosional. Proses motorik adalah gerakan yang langsung melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyaratan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya, seperti tangan, kaki, anggota tubuhnya, dan anggota tubuh lainnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sumantri juga menjelaskan bahwa keterampilan motorik halus adalah perorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi pada mata dengan tangan. Selanjutnya, menurut Wijayani bahwa keterampilan motorik halus dapat mengembangkan kemampuan anak dalam menggunakan jari-jarinya, khususnya ibu jari dan jari telunjuk. Kemampuan ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggenggam atau grasping. Kemampuan menggenggam pada anak meliputi palmar grasping, yakni anak menggenggam suatu benda dengan menggunakan telapak tangan. Yang kedua, merobek. Keterampilan merobek dapat dilakukan dengan menggunakan kedua tangan sepenuhnya ataupun menggunakan dua jari, ibu jari dan telunjuk. Adapun tujuan dan fungsi pengembangan motorik halus yaitu yang dikemukakan oleh Sumantri bahwa aktivitas keterampilan motorik halus anak usia dini taman kanak-kanak bertujuan untuk melatih kemampuan koordinasi motorik anak. Koordinasi antara mata dan tangan dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain, membentuk atau memanipulasi dari tanah liat, lilin, adonan, mewarnai, menempel, memalu, menggunting, merangkai benda dengan benang atau meronce, dan menjiplak bentuk. Sedangkan fungsi perkembangan motorik halus bagi konsentrasi perkembangan individu menurut Harlock adalah melalui keterampilan motorik anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang, seperti anak merasa senang dengan memiliki keterampilan memainkan boneka, melempar dan menangkap bola, atau memainkan alat-alat mainan lainnya. Yang kedua, melalui keterampilan motorik anak dapat beranjak dari kondisi helplessness atau tidak berbahaya pada bulan-bulan pertama kehidupannya ke kondisi yang independent atau bebas dan tidak bergantung. Anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya. Kondisi ini akan dapat menunjang perkembangan self-confidence atau rasa percaya diri dari diri anak tersebut. Yang ketiga, melalui keterampilan motorik anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah, school adjustment, pada usia prasekolah atau taman kanak-kanak atau kelas awal sekolah dasar. Anak sudah dapat dilatih menggambar, melukis, baris per baris, dan persiapan menulis. Kemudian, adapun prinsip-prinsip perkembangan motorik halus yang dikemukakan oleh Harlock ialah yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, hasil proses kematangan dan belajar. Yang ketiga, terdapat perbedaan dalam perkembangan motorik individu. Yang keempat, dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Dan yang terakhir, setiap tahap memiliki bahaya yang potensial. Selanjutnya, ada pun contoh untuk perkembangan atau aktivitas motorik halus pada anak usia dini. Video ini memperlihatkan bahwa anak dapat bermain pom-pom atau memasukkan benda sesuai dengan warnanya menggunakan tangannya sendiri. Bisa kita lihat pada video kedua ini, anak bermain
manik-manik atau meronce, untuk melatih koordinasi mata dan tangan, melatih kesabaran dan ketelatenan pada anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.